Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-95, bab istihbabi tabsyir wa tahniati bil khair. Bab tentang disunnahkannya memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat atas kebaikan. Itu memberi kabar gembira kepada orang lain. Tentunya di antara amal soleh adalah menyenangkan hati orang lain. Seperti dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa habbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu fi qalbil muslim." Bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan cara memasukkan rasa senang kepada orang lain banyak caranya. Di antaranya dengan al-kalimatu thayyibah, kata Nabi, kata-kata yang baik adalah sedekah. Di antaranya ada kabar gembira, kita beri kabar gembira kepadanya agar dia senangnya segera. Ya. Seperti biasa, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat untuk menguatkan judul bab, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, itu praktek Nabi dan para sahabat. Adapun dalil Al-Quran banyak, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabashshir ibad," dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ya. Siapa mereka yang tidak diberi kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaul, yaitu Al-Quran, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang terbaik dari Al-Quran. Kita tahu bahwasanya di antara makna al-qaul adalah Al-Quran. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, afalam yadabbarul qawla. Ya. Apakah mereka tidak mentadaburi al-qaul, maksudnya Al-Quran. Allah juga berfirman, innahu laqaulun faslun. Sungguhnya ini adalah perkataan yang fasl, yaitu pemutus antara kebenaran kebatilan, antara hak dan batil. Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi ayat ini terkait memberi kabar gembira kepada orang-orang yang menyimak Al-Quran. Setelah menyimak Al-Quran, apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ahsanah. Mereka mengikuti yang terbaik dari isi Al-Quran. Apa maksudnya mengikuti yang terbaik dari isi Al-Quran? Banyak tafsir di kalangan para ulama. Di antaranya, jika ada pilihan ya di antara dua amal soleh, maka mereka memilih mana yang terbaik untuk maslahat dunia dan akhirat mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, kata Allah, in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah dengan ikhlas, maka itu tidak mengapa, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka lebih baik bagi kalian, karena lebih jauh daripada riya, lebih ikhlas ya. Maka ketika ada dua pilihan, mereka akan memilih yang terbaik. Maka mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Dua-duanya boleh, tapi mereka milih yang terbaik. Contoh seperti bayar kafarah misalnya. Fa kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Jika kalian melanggar sumpah, maka bayarlah kafarah. Kafarahnya memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau membeli pakaian kepada 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Maka orang-orang yang beriman, yang diberi kabar gembira, mereka berusaha mana yang lebih maslahat untuk orang miskin. Kalau ternyata di zaman itu yang lebih maslahat adalah memberi makanan, mereka kasih makanan. Kalau yang maslahat adalah baju, pakaian, maka mereka belikan pakaian. Jadi mereka berusaha mencari mana yang terbaik. Contoh misalnya, mereka boleh membalas kalau ada yang berbuat buruk kepada mereka, dan itu dibolehkan dalam syariat. Misalnya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kepada keburukan boleh, yang setimpal boleh. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tapi ada pilihan lain, siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin balaslah setimpal. Allah kasih boleh, ini pilihan. Tetapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kalian bersabar, maka itu yang terbaik. Semua ada pilihan antara 2 atau 3 amal, mereka selalu pilih yang terbaik. Ini orang-orang ini berhak dapat kabar gembira. Contoh seperti
menikah kemudian sebelum digauli ternyata dicerai, sementara sudah disebutkan maharnya. Allah mengatakan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Maka kalau suami istri mempelai laki mempelai wanita sudah menikah, kemudian mereka belum sempat berhubungan intim, qadarullah terjadi perceraian, maka wajib bagi suami untuk membayar setengah nominal mahar. Kalau sebut mahar 100 juta, maka bayar 50 juta. Karena sudah terlanjur menikahi. Meskipun belum diapa-apain wanita tersebut. Karena sudah terlanjur di booking ya. Sudah nggak bisa ada yang maju. Kalau udah nikah gimana lagi. Ternyata setelah akad nikah 1 bulan, 2 bulan, rencananya bulan ketiga baru mau tinggal bareng, ternyata terjadi perceraian. Apa yang wajib? Kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka wajib bagi kalian membayar setengah mahar. Tetapi Allah kasih pilihan lain. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau kau bayar semuanya. Wa anta afu aqrabu littaqwa. Dan kalau kau maafkan itu kau bayar semuanya 100%, itu lebih baik. Setiap ada pilihan dalam Al-Qur'an, mereka selalu milih mana yang terbaik ya. Seperti Allah juga sebutkan tentang qisas, kata Allah wal juruhu qisas. Siapa yang melakukan, dia dipukul dia boleh mukul, dia dilukai boleh dilukai ya. Karena luka dibayar dengan qisas. Tapi kata Allah ada pilihan lain, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Siapa yang memaafkan itu lebih baik. Maka ini salah satu tafsiran bahwasanya orang-orang yang berhak dapat kabar gembira adalah yang berusaha mengikuti yang terbaik dari ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Dan demikian juga sebagian ulama mengumumkan, yaitu yang berusaha memilih yang terbaik dari seluruh amalan. Seluruh amalan lihat apa yang terbaik ya. Yang bisa dilakukan yang terbaik maka dia lakukan. Karena orang seperti ini dia memilih skala prioritas mana yang terbaik untuk kemaslahatan akhiratnya. Maka dia berhak mendapatkan kabar gembira. Kita ulangi, Allah berfirman, fabasyir ibad, yaitu fabasyir ibadi, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengar Al-Quran, menyimak Al-Quran, lalu mengikuti ajaran yang terbaik dari pilihan-pilihan yang Allah berikan. Inilah pedoman hidup. Dalam pedoman hidup kita pilih, ada pilihan ini boleh, ini pilih yang terbaik lah. Ada ini meskipun boleh, kalau ada yang terbaik, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Hidup cuma sekali, kita punya kemampuan, ngapain kita pilih yang tidak terbaik? Pilih yang terbaik selama mampu. Ini ayat pertama menunjukkan dianjurkan untuk beri kabar gembira. Yang ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim." Ini kabar gembira kepada orang beriman bahwasanya Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira kepada mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatin minhu, yaitu Allah akan merahmati mereka. Di sini datang dalam nakirah rahmah, dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab ketika dinakirahkan menunjukkan sesuatu yang agung, bi rahmatin minhu, yaitu rahmat yang agung dari Allah buat mereka. Wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan juga ada taman-taman surga-surga bagi mereka, di dalamnya ada na'imun muqim, ada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang abadi ya. Yaitu Allah suruh beri kabar, Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh agar bersabar dalam dunia ini untuk beramal soleh, karena jika mereka meninggal dunia mereka akan mendapatkan banyak kenikmatan ya. Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dan juga Allah berikan bagi mereka surga-surga yang dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Oleh karenanya surga disebut dengan juga Jannatun Naim. Disebut Jannatun Naim karena seluruh isi surga semuanya kenikmatan. Tidak ada nikmat, semuanya nikmat. Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga kau lihat apapun yang kau lihat adalah kenikmatan. Itulah di antara ciri surga. Lihat ke depan nikmat, ke atas nikmat, kanan nikmat, kiri nikmat. Dimanapun melihat isinya apa? Nikmat. Kalau dunia lihat ke depan sedih, lihat kanan ngamuk, lihat kiri melo ya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang ada menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kalaupun menyenangkan tidak sempurna. Kalaupun menyenangkan terkadang membosankan. Adapun di surga kelak, Jannatun Naim fiha na'imun muqim.
kenikmatan yang sempurna, yang abadi, dimanapun kau memandang, dimanapun kau melihat, maka kau akan bahagia, ya. Makanya Allah berfirman, alal araiki yanzurun. Orang-orang yang baik, mereka akan di dipan-dipan memandang. Ta'rifu fi wujim nadratan na'im. Kau akan melihat wajah mereka berseri-seri. Apa yang semua mereka pandang membuat wajah mereka berseri-seri. Karena semuanya isinya adalah kenikmatan. Kenikmatan yang sempurna dan abadi. Maka Allah beri kabar gembira kepada orang-orang beriman untuk semangat beramal soleh karena rahmat Allah dan ridha Allah dan surga menanti mereka. Sama seperti ayat berikutnya, ya. Qala ta'ala wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Katsir, kemudian mereka ikhlas. Karena ikhlas adalah tanda istiqamah. Yang orang ikhlas insyaallah dibuat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun banyak kepada mereka, orang-orang yang istiqamah ini. Khilaf di kalangan para ulama, kapan malaikat turun kepada mereka untuk memberi kabar gembira? Ada yang mengatakan ketika maut menjemput mereka, maka datang malaikat memberi kabar gembira. Malaikat rahmat memberi kabar gembira, ya. Memberi kabar gembira kepada mereka sehingga mereka tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan apa yang kalian hadapi setelah ini, karena di antara hal yang paling mengerikan adalah kematian. Saya sering bilang, kita saja kalau sakit kita sedih, takut. Di antara hal yang paling berat dihadapi seorang adalah kematian. Dan kita lari darinya, tapi akhirnya kita pun akan bertemu dengan kematian tersebut. Lebih mengeri daripada dengar corona, daripada semuanya itu cuma mau mati, belum mati. Ketika maut di depan mata, ini perkara yang sangat mengerikan. Maka datang malaikat akan menenangkan, memberi ketenangan dengan berkata, Allah takhafu, jangan takut dengan masa depanmu. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kau tinggalkan. Itu jangan kau sedih meninggalkan istrimu, anak-anakmu. Sudah ada yang ngurusin, gampangannya. Sudah ada yang ngurusin. Wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Ini pendapat pertama, bahwasanya kabar gembira ini diberikan malaikat kepada orang-orang tatkala akan meninggal dunia. Ada yang mengatakan kabar gembira tersebut di alam barzakh, malaikat datang atau amal soleh datang, ya, memberi kabar gembira. Ada yang mengatakan kabar gembira ini ketika dibangkitkan, ketika manusia dibangkitkan dalam kondisi mengerikan, ya, yakhrujuna minal ajdathi sira'an, keluar dari kuburan dengan penuh ketakutan, ya, kengerian, kemudian lari dalam kondisi tidak berpakaian. Itu kondisi yang mengerikan. Bingung seorang ingin melakukan apa yang dilakukan, ya. Malaikat datang memberi kabar gembira bagi orang beriman agar tenang meskipun yang mereka hadapi adalah hari yang sangat dahsyat. Intinya ini yang ayat berikutnya ini adalah malaikat memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Kemudian juga dalam ayat berikutnya dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diusir dari Babilonia karena ingin dibakar oleh kaumnya, kemudian dia pun pergi, kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Maka Allah berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang sangat sabar, halim, yang sangat apa? Sabar. Subhanallah, sabarnya Ismail, itu Ismail maksudnya alaihissalam, yang ketika akan disembelih dengan penuh kesabaran. Sebagian ulama berkata ini adalah buah dari kesabaran Ibrahim kepada ayahnya. Ketika Ibrahim berbakti kepada ayahnya meskipun ayahnya jahat, ayahnya bejat, ayahnya ingin merajam Ibrahim. Ketika Ibrahim dakwah, maka ayahnya berkata, Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti ceramah, aku akan merajamu sampai mati. Aku lempar batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Diusir dan diancam. Ketika diusir, Ibrahim tidak emosi, tidak marah. Dia tetap berkata-kata yang baik. Dia mengatakan, Salamun alaik, keselamatan bagi engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon ampunan buat engkau kepada Rabbku. Ya. Dia masih tetap berkata-kata baik kepada ayahnya. Sehingga ketika akhirnya terusir,
al-jaza' min jinsil amal, balas dengan perbuatan, maka dia dianugerahkan anak yang sangat soleh, yaitu Ismail. Ismail yang diperintahin apa saja nurut ya, kepada ayahnya. Ya. Sampai ketika mau disembelih, dia bilang silakan ya. Ya abatif alma tu'mar satidun insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silakan lakukan apa yang kau diperintahkan. Bahkan Ismail memilih kata-kata yang tidak menyakiti hati ayahnya. Ayahnya mengatakan, aku melihat engkau, aku menyembelih engkau. Mimpi. Ismail tidak berkata, wahai ayahanda, itu kan cuma mimpi. Belum tentu benar mimpi. Dan Ismail tidak berkata, silakan sembelih aku. Ini perkataan berat bagi didengar oleh seorang ayah. Sembelih aku, enggak. Tapi dia pilih kata-kata, if alma tu'mar. Maksudnya itu bukan kehendakmu, saya tahu ayahanda. Kau hanya diperintah. Lakukanlah perintah Rabbmu. Justru dia memotivasi ayahnya untuk melakukan apa? Perintah tersebut. Kemudian dia tekankan lagi, jangan kau khawatir. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Luar biasa dapat anak yang sesoleh seperti Ismail, memilih kata-kata yang terbaik agar menyenangkan hati ayahnya. Tidak protes, dia tidak berkata, ayah gimana ya? Aku kan anakmu satu-satunya ya, anak semata wayang. Lagian istrimu mandul ya. Sarah kan mandul kan. Kalau saya mati kamu enggak punya anak, enggak ada keturunan ya. Enggak, dia subhanallah luar biasa. Disuruh apapun nurut. Disuruh bangun Ka'bah nurut. Innallaha amarani bi amrin. Allah merintahkan aku untuk membangun Ka'bah. Hal tu'inuni, kau tolong aku, kata Ismail, siap. Akhirnya kerja keras, pergi ke gunung, belah batu, dipahat jadi kubus, kemudian diangkat, disusun, bekerja berat. Ya, tapi Ismail nurut kepada ayahnya. Ketika ayahnya jenguk Ismail, dapati istrinya ternyata suka ngeluh. Ketika Ibrahim datang kepada istri Ismail, tanya, aina Ismail? Kata istrinya, zahaba yabtaghi lana, sedang pergi mencari makan buat kami, itu berburu. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya Ismail, nahnu fi dhiqin, nahnu fi syiddah. Kami dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Ngeluh. Maka Ibrahim berkata kepada istrinya, kalau suami datang, kirim salam buatnya dariku dan sampaikan kepadanya, ghayyir atabata babik, suruh hendaknya engkau mengganti pijakan kaki di pintu. Akhirnya ketika Ismail datang, Ismail bilang, ada orang datang kah? Iya, tadi ada orang tua. Dia salam kepadamu. Dia tanya apa? Tanya tentang kehidupan. Apa yang kau jawab? Saya bilang, kita susah, hidup setengah mampus. Terus apa wasiatnya? Katanya, kau disuruh ganti pijakan kaki. Kata Ismail, itu ayahku, dia suruh aku menceraikan engkau. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Nurut. Disuruh cerai, bismillah tafadhali. Silakan, pulang ke rumah orang tua. Pintu lewat depan. Subhanallah. Ayahnya suruh apa aja dia nurut. Kenapa? Dia dulu berbakti kepada apa? Ayahnya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Intinya Ibrahim dalam kondisi sedih keluar meninggalkan kota Babilonia, maka Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang sangat-sangat sabar. Dialah Ismail alaihissalam. Kemudian juga dalam surat Hud ketika kabar lain, ketika malaikat datang memberi kabar gembira kepada Ibrahim setelah lahirnya Ismail, itu tentang akan lahirnya Ishak. Dan para ulama mengatakan jarak antara Ishak dengan Ismail sekitar 13 tahun. Jadi Ismail lebih tua daripada Ishak 13 tahun. Allah berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama." Sungguh telah datang para rasul kami kepada Ibrahim dengan kabar gembira. Kabar gembira tersebut ada dua. Kabar gembira pertama bahwasanya para malaikat akan menghancurkan kaum Sodom, ya, para praktisi homoseksual, ya. Karena disebutkan Nabi Lut alaihissalam adalah ponakannya Ibrahim. Jadi Ibrahim punya ponakan namanya Lut. Dan kata Allah, fa'amana lahu Lut. Nabi Lut alaihissalam beriman kepada Ibrahim. Cuma dia ditugaskan untuk berdakwah di Yordan, daerah Sodom. Maka berangkatlah dia berdakwah di Sodom. Kemudian dia menikah dengan wanita di sana, wanita Akamsi di sana, ya. Ternyata wanita tersebut berkhianat kepada siapa? Nabi Lut. Dan akhirnya ternyata di sana banyak orang melakukan praktek homoseksual dan akhirnya ternyata menular dari kota Sodom ke beberapa kota sampai para ulama menyebutkan ada 6 kota atau 8 kota. Ya, ini dalil bahwasanya penyakit homoseksual penyakit menular, ya, menular. Dan saking mereka bersenang-senang dengan penyakit tersebut,
sampai istri-istri mereka tinggalkan, ya. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya? Innakum latatuna ar-rijala syahwa, sungguhnya kalian mendatangi lelaki min dunin nisa, adapun istri kalian tinggalkan. Jadi mereka bukan biseksual, mereka senangnya sama laki-laki aja. Istri mereka tinggalkan semuanya karena setan menghiasi maksiat tersebut. Akhirnya mulailah menular sampai 6 kota seluruhnya melakukan praktek homoseksual. Makanya Allah sebutkan wal mu'tafikat, kota-kota yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit sangat berbahaya, merusak masa depan seseorang, ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada para rasul, yaitu para malaikat, datang menjelma jadi manusia, kemudian mendatangi Ibrahim sebagaimana kisah yang kita sebutkan pada pertemuan lalu. Maka Ibrahim menyiapkan sapi yang dipanggang, ternyata mereka tidak makan, ternyata mereka adalah malaikat. Dan mereka beri kabar gembira, 2 kabar gembira bahwasanya Allah akan membinasakan, ya, kaum Nabi Lut. Ma khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Kami diutus untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Kemudian kabar gembira kedua, ternyata mereka memberi kabar gembira akan lahirnya anak dari Sarah namanya Ishak. Bukan cuma Ishak, ternyata Ishak ini juga akan punya anak namanya Yakub. Wa mi wara'i Ishaq Yakub. Jadi kabar gembira 2 atau 3, yaitu pertama akan menghancurkan kaum Sodom dan sekitarnya, yang kedua Sarah yang sudah lama mandul ternyata bakalan punya anak namanya Ishak, dan Ishak ini juga bakalan punya anak namanya Yakub. Wa qala ta'ala, dalam ayat berikutnya Allah berfirman, lanjutan dari surat Hud tadi, tentang kedatangan para malaikat. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub, ya. Dan Sarah tertawa, berdiri di situ tertawa. Ada yang mengatakan wa imra'atuhu qa'imah, Sarah berdiri. Sebenarnya tafsir mengatakan Sarah ikut Ibrahim melayani para tamu, dia membantu Ibrahim. Jadi membantu berdiri, membantu, ya, taruh mungkin potong-potong sapi, Ibrahim yang hadirkan di hadapan para malaikat. Ternyata para malaikat tidak makan. Dan akhirnya Ibrahim pun ketakutan. Qalu la takhaf. Ketika Ibrahim ketakutan, ini siapa mereka ini? Orang asing dikasih makanan kok enggak makan. Ya, jangan-jangan ada niat yang buruk. Ya, wajarlah. Datang dihidangkan makanan, bukannya menyambut malah diam, enggak disentuh makanannya. Maka Ibrahim ketika itu takut, sebagai seorang manusia wajar dia takutin tamu, jangan. Ternyata mereka berkata la takhaf. Jangan kau takut. Maka di situ Allah berfirman, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat. Maka Sarah pun tertawa. Sini ada khilaf di kalangan para ulama mana dhahikat. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan fadhahikat maksudnya hadat, yaitu Sarah haid. Tiba-tiba dia haid. Padahal dia sudah menopause, sudah lewat lama. Ibrahim saja umurnya ketika punya anak Ismail disebutkan umurnya 80. Umurnya berapa? 80. Berarti ketika punya anak Ishak tambah 13 berarti berapa? 93-an. Sarah sudah jelas sudah menopause. Tapi ketika itu dia haid. Ini tanda loh, dia kaget, dia gembira, kok haid? Berarti dia masih bisa punya anak. Sebelumnya dia mandul. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan dia tertawa karena tadinya lihat Ibrahim. Ada yang mengatakan dia heran, Ibrahim kok takut? Padahal Ibrahim jago, maksudnya lawan satu dunia pun berani. Ini lawan berapa orang aja dia kok takut, ya. Ibrahim kan sebelumnya berani atau tidak? Berani ngancurin patung-patung sendirian, berani. Satu dunia nantang dia, ayo nggak ada masalah, mau bakar silakan, dia nggak peduli. Ini 3 orang dia apa? Ketakutan. Maka Sarah kaget, ketawa. Ada yang bilang dia ketawa demikian. Ada yang mengatakan dia tertawa karena malaikat berkata la takhaf, jangan takut. Tadinya ketakutan, kemudian jadi gembira. Tertawa maksudnya terlihat giginya, maka dia pun tertawa. Kemudian Allah berfirman wa basyar, kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnaha bi Ishaq, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan anaknya bernama Ishak.
Wa min wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq ada Yaqub. Setelah itu ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha, apakah saya masih punya anak sementara sudah sangat tua dan suamiku juga sudah tua, ya. Maka malaikat mengatakan semua muda, ya. Atajabina min amrillah rahmatullahi barakatuh alaikum ahlal bait. Kau heran dengan perkara Allah? Allah mudah membuat orang bisa punya anak. Akhirnya Sarah pun punya namanya Ishak. Di sini malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri kabar gembira kepada Ibrahim dan kepada Sarah. Berikutnya dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah berfirman, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ini tentang kisah Nabi Zakaria. Zakaria alaihissalam tidak punya anak, ya. Setelah dia tua dia tidak punya anak. Tiba-tiba dia melihat keajaiban karena dia merawat Maryam. Maryam dirawat oleh Zakaria. Tetapi anehnya Maryam ini dikirim makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Maka Maryam dirawat oleh Zakaria. Setiap Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Tiba-tiba ada makanan sudah terhidangkan. Makanan siap makan. Sudah siap dimakan. Maka Zakaria heran karena Maryam enggak kemana-mana. Dia di rumah aja, maksudnya di tempat ruang ibadah tersebut. Kok tiba-tiba ada makanan? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Dari mana kau dapat makan ini? Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Di situ maka timbullah ide untuk minta anak. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka ketika itu Zakaria punya ide untuk berdoa minta anak setelah tadinya dia tidak minta. Karena dia melihat tanda-tanda punya anak kayaknya mustahil. Dia sudah tua, istrinya pun mandul. Namun dia lihat keajaiban. Kok bisa Maryam diberi makanan tanpa usaha sama sekali, tiba-tiba Allah kasih karamat, Allah kasih apa? Makanan. Maka timbullah ide, kata Allah, hunalika da'a Zakaria. Maka disitulah Zakaria berdoa dengan doanya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat surat Maryam, ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, sudah tua banget, rambutnya sudah putih semua. Tidak ada satu helai hitam pun, semua udah putih. Mungkin 70-an, 80-an, entah sudah berapa. Kemudian wa kanat imraati akhirah, istriku juga mandul, ya. Sementara orang-orang butuh dakwah yang berlanjut, ya. Ini khiftul mawali mi warai wa kanat imraati akhirah. Saya khawatir murid-muridku kalau saya meninggal enggak ada yang ngajarin. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Yarithuni wa yarith min ali Yaqub, yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah kami. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia anak yang kau ridai, yaitu anak soleh. Dia berdoa. Maka Allah beri kabar gembira. Kapan dia diberi kabar gembira bahwasanya dia akan punya anak? Ketika sedang salat. Kata Allah dalam surat Al-Imran, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Maka malaikat menyuruhnya sementara Zakaria sedang salat di mihrab. Mihrab itu bukan mihrab seperti yang kita pahami begini. Tidak. Mihrab maksudnya kalau istilah mereka adalah tempat ibadah. Tempat apa? Ibadah untuk menyendiri. Bukan mihrab seperti kita. Ya. Ini istilah baru, ya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sedang salat di tempat ibadahnya. Tiba-tiba malaikat memberi kabar gembira bahwasanya annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah beri kabar gembira kau bakalan punya anak, namanya siapa? Yahya. Ketika dikasih kabar gembira punya anak, dia heran. Qala ya Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhira wa qad balagtu minal kibari itiya. Kok bisa ya Allah saya punya anak? Setelah dia minta, ya Allah saya punya anak. Ketika Allah bilang kau bakalan punya anak, dia bingung. Kata Zakaria, kok bisa ya Allah saya punya anak? Saya sudah tua, istri saya mandul. Ya. Qala huwa alayya hayyin. Itu mudah bagiku, kata Allah Subhanahu. Ya.
Laqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah kau dulu sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba ada namanya Zakaria? Qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, bikin aku tanda, maksudnya kabar gembira supaya saya yakin saya punya anak, lebih mantap. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya setelah ini 3 hari kau enggak akan bisa ngomong sama orang. Tadinya kau bicara enak, setelah ini kau enggak bakalan bisa ngomong kecuali hanya zikir. Kalau zikir bisa, selain zikir enggak? Enggak bisa. Habis itu Zakaria enggak bisa ngomong. Berarti benar ya, ini berarti dia semakin ya yakin. Ya, jadi kabar gembira, sebelum kabar gembira yang besar, Allah kasih tanda. Karena dia minta tanda, mana tanda bahwa saya supaya saya menanti bahwa saya akan punya anak namanya Yahya. Maka lahirlah seorang anak namanya Yahya. Allah anugerahkan kepada Zakaria. Jadi di sini intinya malaikat memberi kabar gembira. Kemudian juga dalam ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Ketika para malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sungguhnya Allah beri kabar gembira kepada engkau dengan satu kalimat, yaitu yang Allah katakan kun, untuk menciptakan seorang anak yang bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wajihan fil ardi wa minal muqarrabin. Dan dia adalah orang memiliki kedudukan di atas muka bumi, dan dia termasuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil madi wa kahla wa minas salihin. Dan dia akan bisa berbicara kepada orang-orang ketika masih digendong dan ketika sudah tua, yaitu tidak ada bedanya. Pembicaranya sama persis antara ketika masih digendong dengan ketika sudah dewasa. Bukan ngomongnya enggak. Isa ketika dia masih digendong, dia sudah berpikir ngomong seperti orang dewasa. Tidak ada bedanya. Makanya Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara dengan manusia ketika masih digendong dan juga ketika sudah dewasa. Sama, tidak ada bedanya. Wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Ini kabar gembira bahwasanya Maryam akan punya anak yang sangat hebat ya, yang sangat soleh. Saking solehnya diangkat jadi anak Tuhan sama miliaran manusia. Saking solehnya diangkat jadi anak Tuhan. Sampai dirayakan tiap tahun hari kelahiran anak Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Kana yakulani ta'am. Dia dan ibunya makan makanan. Kalau Tuhan tidak bakalan apa? Makan makanan ya. Dan disebut dengan Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih, ada yang mengatakan karena dia mengusap, yaitu mengusap orang-orang ashabul ahad yang cacat jadi sembuh, yang buta tiba-tiba bisa melihat, yang kena penyakit baros bisa sembuh, bahkan yang mati bisa dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam ketika itu yang lagi viral adalah pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang terkait dengan sesuatu yang sedang viral, tapi bukan pengobatan. Ini mukjizat. Dan demikianlah mukjizat para nabi terkait yang sedang viral di zaman tersebut ya. Sedang viral itu pengobatan, ternyata ada penyakit yang tidak bisa mereka obati, yaitu penyakit buta, penyakit baros, apalagi orang mati mau dihidupkan. Nah, Nabi Isa bisa. Sebagai bukti bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat dia bisa berbicara ketika masih kecil. Ini salah satu mukjizat yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Injil-Injil yang ada yang diakui sekarang seperti Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, tidak ada mukjizat Nabi Isa bisa ngomong waktu kecil. Seharusnya mukjizat itu ada, karena ini salah satunya cara agar Maryam tidak dirajam. Satu-satunya cara agar Maryam tidak dirajam. Karena di Bani Israel ada peraturan siapa yang berzina akan dirajam atau dibunuh atau dihukum had. Maryam sekarang tiba-tiba bawa anak. Kalau dia tidak bisa buktikan dia punya suami, harusnya dihukum atau tidak? Harusnya dihukum. Bagaimana dia selamat dari hukuman tersebut? Tidak ada cara lain buat dia selamat kecuali anaknya berbicara. Kalau di CCTV mungkin dia bikin CCTV, dia syuting ketika lahirkan keluar sendiri, tapi enggak ada. Jadi ini mukjizat ini harusnya ada, dan ada di Injil-Injil yang tapi tidak diakui. Injil yang tidak diakui ada. Bahwasanya Nabi Isa bisa berbicara, tapi di Injil yang diakui oleh mereka sekarang yang 4 tidak ada mukjizat ini. Makanya di antara kelebihan Al-Qur'an menyebutkan mukjizat yang tidak termaktub dalam Injil-Injil yang diakui oleh mereka sekarang, di antaranya mukjizat Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Bicaranya bukan terbata-bata, persis seperti orang sudah
dewasa dengan logis, dengan berbicara, ya. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani barakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati terusnya. Taib. Ini di antara kabar gembira. Kemudian kata Nawawi rahimahullah taala wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang terkait dengan hal ini beri kabar gembira banyak dan diketahui. Kemudian beliau masuk dalam hadis-hadis. Wa ammal ahadits fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis tentang kabar gembira maka sangat banyak. Wa hiya masyhuratun fi sahih minha, dan banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya kemudian beliau sebutkan hadis-hadis tersebut, kita baca satu demi satu. Hadis yang pertama atau hadis nomor 708, an Abi Ibrahim yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah. Ya. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah siapkan baginya surga, istana di surga yang di istana tersebut terbuat dari qasab. Qasab itu mutiara lu'lu' mujawwaf, yaitu mutiara raksasa yang ada rongganya. Ini mutiara tapi di surga, entah bagaimana bentuknya. Tapi qasab maksudnya mutiara yang besar. La sakhaba fihi, yang di situ tidak ada suara hiruk pikuk, orang teriak-teriak, keributan enggak ada. Wala nasab, dan tidak ada keletihan. Dan tidak ada keletihan dalam surga tersebut. Datang dalam hadis yang lain, ya. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Jibril datangi Nabi SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka. Ini tadi hadis Abdullah bin Abi Aufa, di situ Rasulullah beri kabar gembira. Ternyata di sini ceritanya yang kasih kabar gembira pertama Jibril. Jibril alaihissalam dalam hadis Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, Khadijah sedang datang menujumu, qad atatka, dia sedang datang menuju rumah. Ma'aha ina'un fi idamun aw ta'amun aw syarab, dan dia sedang bawa tempat, wadah, entah berisi idam itu seperti daging ada atau sayur ada kuahnya, itu sesuatu yang berkuah, atau ta'amun, atau dia sedang bawa makanan atau sedang bawa minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia sudah tiba di rumah, datang mendatangimu, faqra 'alaiha salam min rabbiha, maka ucapkanlah salam dari Rabbnya. Allah kirim salam buat siapa? Khadijah azza wa jalla. Wa minni, dan juga salam dariku. Subhanallah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan beri kabar gembira kepadanya tentang istana di surga, min qasabin, yang terbuat dari mutiara yang berongga, la sakhaba fihi, tidak ada hiruk pikuk di situ, wala nasab, dan tidak ada keletihan sama sekali. Ya. Maka disebutkan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Khadijah selama hidup tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sekali tidak pernah membuat Nabi sedih. Oleh karenanya kalau kita baca penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang keistimewaan masing-masing istri-istri Nabi. Itu ketika beliau menjelaskan tentang surat dalam dalam Al-Qur'an tentang istri-istri Nabi, dia mulai dari Khadijah radhiyallahu anha. Bahwasanya Khadijah tidak pernah membuat suaminya jengkel. Khadijah tidak pernah membuat suaminya sedih. Khadijah tidak pernah membuat suaminya marah. Khadijah tidak pernah membuat suaminya letih. Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Lengkap. Kemudian Ibnu Katsir memberi kesimpulan, makanya Khadijah tidak dipoligami. Saya tanya ibu-ibu, pernah enggak bikin jengkel suami? Hah? Oh, enggak pernah sekali ya. Pernah enggak bikin sedih suami? Pernah enggak bikin nangis suami? Pernah enggak angkat suara depan suami? Pernah enggak bentak-bentak suami? Pernah enggak ngabisin duit suami? Kalau Khadijah duit dia habis buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya. Ini cerita. Kata
Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yatazawwajan nabiyyu ala Khadijah hatta matat. Ya. Rasulullah tidak pernah ya berpoligami ketika ada Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Oleh karenanya Al-Jazim bin Sa'ad berhasil dengan perbuatan karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara dan dia berletih-letih ngurusin putra-putri Nabi. Karena dari Khadijah maka Rasulullah punya anak 6 orang, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6 orang. Ketika Rasulullah jadi Nabi, Qasim dan Abdullah sudah meninggal, tinggal 4 putrinya. Dan orang-orang Quraisy mengganggu putri-putri Nabi, diganggu. Oleh karena ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi, maka orang Quraisy mengatakan, ceraikan putri-putri Muhammad. Biar putri-putrinya jadi janda. Biar Muhammad sibuk ngurusin putri-putrinya, sehingga tidak sibuk berdakwah. Siapa yang bisa ceraikan putri-putrinya, kami siapkan wanita mana saja dan harta mana saja. Maka akhirnya ketika itu 3 putri Nabi sudah menikah. Fatimah masih kecil. Yang sudah menikah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Zainab menikah dengan Abul As Ibn Rabi, ponakannya Khadijah. Ketika Abul As didatangi, ceraikan Zainab. Kau minta wanita Quraisy mana saja kami kasih. Dia enggak mau. Karena yang menikahkan dia adalah siapa? Bibinya. Siapa? Khadijah. Jadi Abul As bin Rabi, mantunya Nabi, adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dia kafir, musyrik. Dia masuk Islam belakangan. Dia masih musyrik tapi dia tidak mau mencerai siapa? Zainab. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh anak-anaknya Abu Lahab. Maka kesempatan anak-anaknya Abu Lahab menceraikan Ruqayyah, menceraikan Ummu Kulthum. Bayangkan Khadijah ngurusin putra-putri Nabi dengan penuh kesulitan, anak-anaknya dicerai-cerai oleh mantu-mantunya, tapi sabar. Dan semua itu Khadijah lakukan dengan penuh kesabaran. Sehingga dia sangat berletih-letih menemani perjuangan dakwah suaminya. Dan tidak pernah angkat suara sama sekali di depan suami. Saya selalu membayangkan bagaimana sabarnya Khadijah. Ke awal-awal Rasulullah mau jadi Nabi, diangkat jadi Nabi, Rasulullah SAW hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah sering berkhalwat, maka dia sering pergi ke Jabal Nur, pergi ke Gua Hira. Kemudian dia minta bekal dari Khadijah. Layali zawatil adat. Maka dia pun bawa bekal di dalam gua tersebut. Nanti kalau bekal habis, dia turun kepada Khadijah minta bekal lagi. Khadijah kasih bekal, dia pergi lagi. Dan selama itu berulang-ulang Khadijah enggak pernah marah. Abi, ngapain di atas, Bi? Abi. Enggak ada kegiatan lain. Sampai ketika disebutkan dalam sebagian riwayat mursal, sampai Khadijah yang ngantar makanan ke atas. Subhanallah. Sampai Nabi ketika turun, Jibril benar-benar datang, Nabi kan ketakutan. Ketakutan didekap oleh Jibril, kemudian dilepas. Suruh baca Iqra. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Didekap lagi sampai susah bernapas. Hatta balagha minil jahdu, sampai saya enggak bisa napas. Tsumma arsalani, lepas. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Sampai akhirnya ditalkin oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW turun gemetar masuk ke rumah. Kemudian ketemu Khadijah, dia mengatakan, Zammiluni. Selimuti aku. Khadijah tidak banyak ngomong, dia langsung ngambil selimut. Dia enggak bilang, tunggu dulu Mas, ada apa ini? Abi, Zammiluni. Ambil selimut. Sampai dalam riwayat dia mengatakan, Subbu alayya bima'in barid. Ambilkan air, tuangkan air kepada diriku. Rasulullah bingung dia mau lakukan apa, dia ketakutan. Menemukan makhluk yang aneh memeluk dia. Rasulullah itu bukan orang lemah, dia sangat kuat. Rasulullah orang yang sangat kuat. Tapi dia enggak bisa berkutik ketika didekap oleh seorang laki, ternyata jelmaan Jibril. Akhirnya tuangkan air. Setelah itu Khadijah diam aja. Khadijah sampai Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguhnya saya khawatir keburukan menimpa diriku, ya. Mungkin kalau istri zaman now mungkin ngomel-ngomel. Wis tak kandhani Mas. Ojo nanjak gunung Mas. Zaman sekarang masih nanjak gunung. Wis tak kandhani. Apa bahasa Indonesianya? Gua udah bilang apa? Lu sih kagak denger gua. Ngapain ngabisin makanan?
Tapi sebenarnya Khadijah sama sekali tidak protes. Dan ketika suaminya ketakutan, dia langsung memberi tips atau hiburan agar suaminya tidak sedih. Dia mengatakan, "Kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, ya, bahwasanya Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Maka dia angkat agar suaminya tidak down, ya. Maka dia puji suaminya agar suaminya semangat, ya. Saya pernah cerita begini di jamaah umrah. Terus ada salah satu hadirin mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Dia rindu ada istri yang nyelimutin dia. Seperti Nabi ketika bilang sama apa? Khadijah. "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Langsung hadir. Siap bawa selimut. Ini sudah, ambilkan selimut, ambil selimut. Gak diambil-ambil. Tapi wanita seperti ini luar biasa. Sampai ketika Rasulullah SAW di boykot selama 3 tahun, yaitu Bani Hashim. Khadijah ikut masuk dalam pemboikotan tersebut. Dia bukan dari Bani Hashim. Dia sukarela masuk untuk menemani apa? Suaminya. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia meninggal ketika Nabi belum sukses sama sekali. Beda ketika istri-istri lain. Nabi sudah ke Madinah, sudah jadi kepala negara. Memang hidup susah juga, tapi paling tidak sudah jadi kepala negara. Sudah banyak pengikut, banyak murid. Adapun di Mekah dikejar-kejar, difitnah, dituduh-tuduh, dikatakan orang gila, macam-macam. Khadijah tidak merasakan kenikmatan dunia sampai meninggal dunia. Maka kata para ulama, pahalanya disempurnakan oleh Allah di akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.